Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana dengan NIM 251174499. Saya dari kelas 2025C. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kualitas generasi muda. Pada kesempatan kali ini, kita akan kedatangan satu tamu istimewa yang akan membahas terkait pendidikan karakter ini. Teman-teman penasaran gak sih siapa? Pantengin terus podcast kita. Wah, teman-teman sudah datang nih bintang tamu istimewa dari kita. Halo, permisi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Oke, langsung saja Ibu, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menceritakan sedikit pengalaman panjenengan selama mengajar di sekolah dasar. Ya. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya seorang guru sekolah dasar, yaitu tepatnya mengajar di SDN Selosari, Kecamatan Magetan. Mengenai pengalaman mengajar, saya sudah bekerja di SD itu sekitar tanggal 20 Juli tahun 2004 Mas ya. Jadi sudah lama sekali, jadi sekitar 21 tahun. Mengenai pengalaman, tentunya pengalaman mengajar di sekolah dasar itu sudah banyak ya, karena sudah 21 tahun. Nah, pengalaman itu banyak sekali karena siswa di sekolah saya itu lumayan banyak, jadi dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pengetahuan mereka itu ya. Jadi gini, ada yang sebagian sudah bisa membaca, sebagian belum bisa membaca. Nah, itulah uniknya. Jadi dengan berbagai macam keragaman mereka itu memberikan pengalaman yang sangat berkesan kepada saya. Jadi ada pengalaman yang menyenangkan, tentunya juga yang kurang menyenangkan itu juga mestinya juga ada ya. Contohnya misalkan menemui siswa yang kreatif, sudah pandai membaca, pandai menulis. Karena saya mengajar di kelas 1, di kelas awal ya, juga pernah juga di kelas 2, jadi semuanya di kelas awal. Melihat anak-anak itu sudah bisa membaca itu merupakan suatu yang membuat kita itu sebagai guru senang ya. Jadi kalau anak-anak yang kurang bisa membaca, kadang melakukan memanggil temannya dengan sebutan nama orang tuanya, atau yang marak sekarang itu yaitu bullying, itu tentunya pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, tapi saya sebagai seorang guru harus bisa menyelesaikan semua itu, jadi bisa memberikan arahan ya kepada anak-anak, yaitu bisa dengan sosialisasi bahwa itu perbuatan mereka itu perbuatan yang tidak semestinya, jadi harus berusaha bisa menyelesaikannya karena itu tanggung jawab kami sebagai seorang guru, seperti itu. Wah, pengalaman yang sangat panjang dan sangat seru ya Bu. Kalau boleh bertanya nih Bu, apa sih yang bikin Ibu jatuh cinta sama profesi guru? Ya. Alasan saya ya itu sangat suka menjadi seorang guru, jatuh cinta pada menjadi seorang guru itu adalah karena dengan menjadi seorang guru saya itu bisa belajar, bisa berinteraksi dan juga bisa berinteraksi. Selain itu saya juga bisa berkontribusi ya terhadap masa depan anak, yaitu terutama generasi muda. Jadi bisa mempunyai kontribusi yang positif ya kepada masa depan anak gitu. Selain itu, saya juga sangat senang menjadi seorang guru karena guru itu adalah role model. Jadi saya itu dituntut untuk selalu berbuat baik ya Mas ya. Harus selalu memberikan contoh karena guru itu adalah panutan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru itu pasti akan ditiru oleh muridnya, terutama untuk anak SD itu pasti akan menirukan apa yang kita lakukan. Jadi dengan demikian itu sangat bermanfaat sekali pada saya, yaitu bermanfaat pada anak, bisa memberikan ilmu saya kepada mereka. Selain itu juga bermanfaat juga kepada saya, yaitu sebagai role model tadi. Jadi saya bisa berbuat selalu baik karena dituntut untuk seperti itu. Wah, ternyata cinta Ibu menjadi profesi seorang guru itu sangat tulus ya. Insya Allah. Oh iya nih, pasti Ibu sudah sering mendengar istilah pendidikan karakter. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kenapa pendidikan karakter itu sangat penting dan harus diterapkan di sekolah dasar. Iya.
Jadi pendidikan karakter itu memang sangat penting ya. Jadi kita seorang guru itu harus memberikan pendidikan karakter terlebih dahulu kepada anak-anak kita, terutama anak-anak di sekolah dasar, karena itu merupakan dasar atau fondasi bagi anak-anak untuk belajar di jenjang selanjutnya ya, menuju ke masa depannya nanti. Nah, kita itu harus bisa memberikan contoh, karena apa? Pendidikan karakter itu lebih cenderung kepada etika ya, moral. Nah, jadi tingkah laku, sopan santun ya, adab itu sangat penting untuk dasar anak ya. Jadi begini, jika anak itu sudah memiliki karakter yang baik, insya Allah pendidikan akademiknya, pengetahuannya itu bisa akan menyusul. Misalkan contoh seperti ini, jika anak itu sudah memiliki karakter yang baik, nah anak itu pasti memiliki rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk belajar. Nah, dengan sendirinya itu pendidikannya juga akan tercapai karena dasarnya sudah bagus, memiliki pondasi yang sudah bagus dari anak ya. Ya, saya juga setuju dengan Ibu ya. Dalam mendidik itu pastinya nggak mudah ya Bu ya, pasti banyak tantangan dan kejadian-kejadiannya. Ya. Mungkin dalam pengalaman Ibu nih, apa tantangan terbesar dalam membentuk karakter seorang siswa itu? Ya. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti memiliki suatu tantangan ya. Jadi tantangan saya selama mengajar yaitu memberikan pendidikan karakter kepada anak itu bisa datang dari apa itu? Dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam sekolah itu ketika saya mengajar di sekolah yaitu mungkin anak menjahili teman, mengejek teman seperti itu. Jadi itu merupakan tantangan. Nah, kalau seperti itu saya bisa langsung memberikan tindakan karena itu terjadi saat di sekolah. Jadi kami langsung memberikan misalkan sosialisasi, memberikan pengertian langsung kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, yang tantangan yang terberat ya, terbesar bagi kami itu seorang guru itu merupakan tantangan yang dari luar, karena itu terjadi ketika di luar sekolah ya, atau di rumah. Itu sangat besar sekali karena apa itu? Tantangan atau kesalahan yang terjadi ketika di rumah itu banyak sekali pengaruhnya ketika di sekolah juga, karena ketika di rumah anak itu dengan siapa mereka bermain ya, mungkin teman bermainnya yang memberikan dampak yang kurang bagus atau dampak yang negatif juga. Terus karena di era digital, teknologi yang canggih seperti ini, nah itu kan juga pengaruh HP, itu anak bermain gadget itu pasti berpengaruh sekali. Nah apalagi jika orang tuanya itu kurang mengontrol anak tersebut, jadi sibuk bekerja karena memang ia tanggung jawab mencari nafkah ya, mungkin anak itu kurang perhatian, jadi anak di rumah itu asik main HP, jadi lupa belajar seperti itu, jadi melupakan tanggung jawabnya. Nah seperti itu kendala yang terberat buat saya yaitu ketika mereka di rumah. Tapi bagi saya itu sebagai seorang guru juga harus bisa mengatasi atas masalah seperti itu, karena itu juga tanggung jawab saya meskipun itu di rumah. Nah untuk mengatasinya pertama saya itu berusaha berbicara dari hati ke hati dengan anaknya. Mengapa sikapnya kok berubah? Dulu sudah baik, sekarang kok malah menjadi kurang baik, atau kadang berbicara yang kurang sopan, mungkin pergaulannya di rumah dengan orang yang anak-anak yang sudah besar seperti itu. Nah, jika belum teratasi, maka saya juga berkolaborasi dengan teman guru, teman sejawat itu, dengan guru yang lebih senior tentunya, lebih berpengalaman. Nah, jika belum teratasi juga, itu langkah terakhir saya berkolaborasi atau bekerja sama, yaitu dengan orang tuanya. Jadi, mengapa anak tersebut tingkah lakunya, perbuatannya, itu kok sekarang berubah, atau mungkin nilai prestasinya juga menurun, seperti itu. Jadi, berusaha menggali apa saja yang dilakukan anak ketika di rumah dengan orang tua dan berusaha mencari solusinya bersama orang tua ya, seperti itu. Berarti kunci utamanya itu ada di komunikasi ya Ibu? Iya, harus ada komunikasi ya. Kebetulan Ibu pendengar kita itu kebanyakan dari mahasiswa, khususnya adalah calon guru. Menurut Ibu, apa ya peran mahasiswa dalam membentuk karakter peserta didik itu gimana nih? Kalau menurut saya ya, banyak sekali sih peran seorang mahasiswa ya, calon-calon guru, calon pendidik yang hebat nanti ke depannya ya. Itu menurut saya, itu mereka dapat berperan banyak kepada anak, yaitu
contohnya saja ketika mereka ada kegiatan PPL ya, Ya, seperti itu. Jadi mereka bisa menjadi role model, ya bisa memberikan contoh kepada anak-anak itu contoh-contoh yang baik, ya. Misalkan ya tepat waktu, datang tepat waktu, melakukan segala sesuatunya tepat waktu. Jadi bersikap disiplin, ramah, menghormati yang lebih tua, seperti itu. Mengucapkan salam, berjabat tangan dengan teman maupun bapak ibu guru, seperti itu bisa memberikan contoh kepada anak-anak sehingga anak-anak memiliki karakter yang baik ya. Jadi banyak sih sebelum mereka pun menjadi seorang guru itu, kalau mereka bisa memberikan contoh yang baik dan bisa membuat kesan yang baik kepada anak-anak, pasti bisa. Betul sekali ya Ibu. Kalau ngomongin soal metode pembelajaran, Ya. Cara yang paling efektif untuk membentuk karakter seorang siswa itu gimana nih? Ya, jadi begini, dalam suatu proses pembelajaran ya, ketika kita belajar dengan siswa itu memang banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan untuk mengajar ya. Jadi kalau menurut saya itu metode yang kita gunakan itu, kalau menurut saya sebaiknya yang anak itu langsung berperan dalam kegiatan tersebut. Jadi anak mengalami sendiri, mempraktekkan, misalkan melalui suatu percobaan, bisa berperan bermain peran. Nah, apalagi jika itu dibawakan atau dengan media pembelajaran yang menarik, jadi misalkan dengan gambar-gambar, apalagi dengan video. Jadi kalau dengan video mereka bisa mendengarkan dan melihat sendiri kejadian tersebut. Jadi itu saya rasa lebih mengena ke siswa. Jadi anak itu lebih paham, terus anak juga lebih terkesan dalam pembelajaran itu, sehingga ingatan mereka pun juga akan lebih lama ya, lebih masuk ke mereka, seperti itu. Oke. Kalau Ibu pernah nggak ya mencoba metode kreatif begitu, kemudian anak-anak itu menyukai metode yang Ibu buat? Kalau boleh bisa diceritain kan biar teman-teman mahasiswa dapat inspirasi. Tentunya ada ya, itu saya terapkan yaitu dengan membuat suatu permainan, yaitu berupa pohon kebaikan ya, berupa pohon kebaikan. Jadi begini, saya membuat sebuah pohon besar yaitu itu jika anak-anak melakukan suatu kebaikan, perbuatan kebaikan ya, itu mereka menuliskan sendiri di sebuah kertas, yaitu dibentuk dengan misalkan daun atau dengan buah itu. Nah, itu ditulisi. Setiap mereka melakukan perbuatan baik, maka dia menulis dan menempelkan di pohon tersebut. Nah, dan alhamdulillah dengan cara seperti itu, anak itu lebih kreatif, lebih semangat untuk melakukan perbuatan baik karena ingin berlomba-lomba dengan temannya, bersaing dengan temannya di dalam kebaikan tersebut. Mereka kan merasa bangga kalau bisa melebihi temannya seperti itu. Nah, dan dengan melihat perkembangan dari hari ke hari itu, jika anak tersebut semakin banyak melakukan perbuatan, maka pohonnya pun semakin rimbun. Nah, itu sangat menyenangkan sekali, anak-anak antusias dan juga berkesan. Oke, kita sekarang ada di sesi terakhir nih Bu. Ya. Mungkin adakah pesan-pesan yang ingin Panjenengan sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa calon guru agar mereka tetap semangat dalam menjalani kuliahnya? Iya, jadi begini. Kalau saya sebagai seorang guru ya, saya berpesan kepada kalian mahasiswa-mahasiswa, calon guru, calon pendidik hebat ya. Kalian harus tetap semangat, harus belajar dan terus belajar ya. Karena pendidikan itu tidak hanya dari sebuah buku, tidak hanya mentransfer ilmu, itu tidak ya. Jadi mendidik itu kita menuntun, mendidik anak, tidak hanya mentransfer ilmu kita, mendidik anak, menuntun agar anak tersebut bisa memiliki karakter yang baik, menjadi anak-anak yang berkarakter. Nah, jadi kalian jangan malu mengemukakan, memberikan ide-ide baru, ide-ide kreatif kalian ya untuk kemajuan pendidikan. Nah, intinya sabar ya, sabar dan harus berjuang terus karena tidak ada yang sia-sia selagi kita mau berusaha dan belajar. Nah, dan insya Allah sesuatu yang bertujuan baik itu Allah pasti akan mewujudkannya ya. Kalau kita konsisten, kita ikhlas, itu insya Allah kita akan menikmati hasilnya. Jadi tetap semangat dan semangat pada mahasiswa calon guru
hebat, guru yang bermartabat, dan guru yang berkarakter. Baik, terima kasih Ibu atas sesi podcast kita kali ini. Untuk teman-teman mahasiswa sekalian, jangan lupa atas pesan Ibu Sri Utami supaya tetap semangat dan terus berusaha, dan jangan lupa belajar, belajar, dan belajar.